Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perayaan Natal di Kabupaten Lebak berjalan dengan khidmat. Adu balap di ruas tol Serpong Balaraja, 2 mobil mewah diamankan polisi. Rampas motor warga di Kabupaten Serang, pelaku babak belur dihakimi massa. Banten merupakan salah satu pintu masuk narkotika ke Pulau Jawa. Selain melewati Bandara Soekarno-Hatta yang berada di Kota Tangerang, tidak sedikit narkotika masuk ke Pelabuhan Merak yang berada di Kota Cilegon. Dalam 1 tahun terakhir, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten telah menangkap 13 tersangka penyalahgunaan dan kurir narkotika. 13 tersangka yang ditangkap, 1 orang berstatus mahasiswa, 2 pengangguran dan 10 wira swasta. Dari para tersangka, BNN Provinsi Banten telah menyita ratusan kilogram narkotika, yaitu 21,3 kilogram sabu-sabu dan 118,9 kilogram ganja. Modus yang dilakukan para tersangka menyelundupkan narkotika ke wilayah hukum BNN Banten paling banyak digunakan jasa pengiriman barang lintas provinsi. 2024 ini BNN Provinsi Banten berhasil mengungkap 15 berkas perkara. Untuk barang buktinya dibanding tahun 2023 itu mengalami peningkatan. Kalau tahun lalu itu untuk ganjanya kurang lebih 60 kilo, sekarang 118, kilo ya. Jadi 118, untuk kilo. Kemudian untuk sabunya kalau kemarin itu 16 kilo, sekarang 21,4 kilo. Jadi mengalami peningkatan. Modus operandi penyelundupan narkoba yang dilakukan para tersangka terus berkembang. Pihak BNN juga berharap ada partisipasi dari masyarakat dan tidak ragu-ragu untuk berani melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba kepada pihak BNNP Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Banyak cara unik dilakukan personel kepolisian saat memberikan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Salah satunya yang dilakukan Polres Serang dengan mendirikan pos pelayanan bernuansa rumah adat Sunda. Pos pelayanan unik ini berada di depan kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Pengendara yang mudik libur Natal dan Tahun Baru dapat berhenti dan beristirahat di pos pelayanan Nataru yang bernuansa kearifan lokal rumah leit adat Sunda. Selain berbentuk rumah adat, di lokasi ini juga tersedia sepeda ontel klasik yang menambah keunikan pos pelayanan. Berbagai fasilitas disiapkan oleh Polres Serang yang ada di pos pelayanan Nataru, di antaranya tempat istirahat pengendara, tempat bermain anak, pijat terapi dan fasilitas lainnya. Sendiri ini dibuat dengan konsep kearifan lokal, ya, jadi menjunjung tinggi budaya Banten. Ini bisa kita lihat posan ini dibuat seperti rumah adat Loid. Di sini nampak ada peralatan padi untuk menimbulkan kesan bahwa Polri humanis dan siap melayani masyarakat. Bagi pengendara yang sedang melakukan perjalanan jauh dalam libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini, petugas menghimbau agar tetap berhati-hati. Bila lelah, pengendara dapat beristirahat di pos pelayanan yang disiapkan Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Memperingati Hari Ibu 2024, puluhan emak-emak mengikuti kegiatan fashion show dengan konsep Wastra Nusantara yang digelar di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Puluhan emak-emak ini tampak antusiasme mengikuti kegiatan ini dengan mengenakan beraneka ragam pakaian adat Nusantara.
Bak seorang model profesional, setiap peserta diminta berjalan dengan anggun dan melenggak-lenggok di depan para penonton. Bahkan tak sedikit peserta menunjukkan bakat terpendamnya di hadapan penonton dan juri untuk dapat memenangkan kontes fashion show di momentum Hari Ibu. Uniknya, dalam kegiatan fashion show ini hanya boleh diikuti oleh emak-emak yang berusia 40 tahun ke atas. Eka Yulianti, salah satu peserta kegiatan ini, tampil dengan menggunakan batik asal Jawa Tengah yang dikombinasikan dengan motif bunga. Menurutnya, batik perlu terus diperkenalkan di era modernisasi saat ini. Batik Jawa Tengah yang ada kombinasi teruntum dan batik-batik motif bunga ya, akar-akaran. Ya, ini dalam rangka apa sih? Menyambut Hari Ibu. Bagus ya, mengeksplor potensi ibu-ibu di sini untuk menyalurkan ke bakatnya yang ternyata pada hebat-hebat ya, cantik-cantik dengan baju-baju yang beraneka ragam Nusantara. Sedangkan peserta lain bernama Dina Dwi Novianti memilih mengenakan pakaian adat Toraja, Sulawesi Selatan karena bentuknya yang menarik. Saya ini pakai etnik Toraja karena temanya hari ini kan pesona wasra Nusantara. Terus trennya modern. Saya pikir kalau kain sekarang kan macam-macam ya, kayak batik, tenun, songket masih bisa dibikin dress, bikin kulot. Jadi saya merasa ini pas. Oh, sangat bagus ya, karena kita benar-benar harus melestarikan budaya Indonesia. Indonesia itu kan banyak ya, banyak budayanya, bahan kain-kainnya juga banyak, dan semua tuh nggak kalah sama yang luar punya ya. Menurut Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang Selatan, kegiatan ini digelar untuk mengajak kaum perempuan, khususnya ibu-ibu, untuk terus berdedikasi menciptakan dan membangun generasi yang baik untuk masa depan. Luar biasa, ternyata kaum ibu di Kota Tangerang Selatan itu semuanya sangat berdedikasi, wastranya bagus, kemudian literasinya juga luar biasa, dan insya Allah selama nanti ibu-ibu mau belajar dan juga mau mencerminkan budaya yang ada di Tangerang Selatan, insya Allah Tangerang Selatan semakin maju. Dengan konsep menggunakan pakaian adat Nusantara, menunjukkan kearifan lokal masyarakat yang tinggal di Kota Tangerang Selatan dari beragam etnis di Indonesia. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.